mengingat kematian yang kelima. Ingat, hidup kita pasti berakhir. Bukan soal apa yang akan kita bawa, tetapi pertanyaannya apa yang akan kamu tinggalkan dalam hidup. Kamu meninggalkan apa? Apa tidak ingin gitu meninggalkan karya? Ya. Bikin sesuatu yang monumental dalam hidup buat orang banyak. Bapak Ibu, saya nanti suatu saat akan bicara tentang ketiadaan upaya ini. Karena saya sudah mengalami sendiri. Betapa hidup itu gratis, ketiadaan upaya. Luar biasa. Kalau kita kembali kepada kesadaran murni kembali, nyaris seperti saat kita bayi dulu. Waktu kita datang ke dunia, belum ada program di otak kita. Nyaris semua datang tanpa upaya. Betul? Tidak minta digendong, digendong. Tidak minta susu, dikasih susu. Tidak minta bubur, dikasih bubur. Tidak minta diganti popok, ganti popok. Dulu seperti itu. Ya Allah, kenapa kita sekarang jadi semua serba upaya? Dibangun upaya dan dihalangi oleh program yang kita inputkan di pikiran kita. Ini sains Bapak Ibu, sains ya, rada gaul sedikit ngajinya. Ya, makanya ngaji dengan saya ada mikirnya kan, pusing kan? Pusing kan? Oh, tadi waktu saya tanya setan di mana, pusing kan? Iya, setelah dijelaskan enggak kan? Dialami sebagai kesempurnaan. Bagi orang yang sudah mencapai peace, damai, apapun sempurna. Itu yang namanya syukur. Tidak mencari yang enggak, tidak mencari yang tidak ada. Dia menerima semua sebagai kesempurnaan. Tidak terjebak benar salah, baik buruk lagi. Semuanya sudah sempurna. Karena tidak ada pekerjaan Tuhan yang tidak sempurna. Karena dia maha sempurna. Yang kedua, kebahagiaan agung, ketiadaan upaya, dan kemanunggalan. Kondisi non-dualitas, tidak terjebak benar salah, baik buruk. Bukan keterpisahan. Karena apa? Melampaui intelektual. Ini yang disebut dengan kedamaian yang melampaui semua pemahaman. Bapak Ibu, sekali lagi, pernah gak mendengar dari batin, kamu kasih, pernah? Pernah. Tetapi kemudian si setan ini mulai memberikan masukan. Enak aja, kamu kerja dari pagi sampai sore, udah gitu dikasih. Tambah lagi si setan tuh bilang, enak aja. Cari alasan-alasan untuk tidak memberi. Pernah? Jujur ya, pernah? Pernah ya? Oke, ngerti sekarang siapa yang melarang itu? Siapa? Ngerti ya? Luar biasa ya, si diri palsu ini ya. Oke, sering gak jadi kan berbuat kebaikan? Oke, itu karena belum bisa melampaui pemahaman. Oke, bagaimana kunci-kuncinya? Ini kunci-kunci detailnya. Tapi waktu kita tinggal sedikit lagi. 1, latihan penerimaan. Latih untuk bisa menerima apapun apa adanya. Kenapa? Semua realitas kehidupan itu berubah. Kehidupan itu tidak pasti. Kehidupan itu kompleks. Jangan paksa kehidupan seperti yang pikiran mau. Latihan penerimaan ini adalah kunci. Menerima bukan berarti setuju. Awas, menerima bukan berarti setuju. Sudah, ada kejadian walaupun tidak setuju, terima dulu. Bahwa kita tidak setuju, nanti diperbaiki pelan-pelan. Jangan dari awal sudah menolak kejadian itu. 2, tingkatkan kemampuan menyikapi segala sesuatu secara rasional. Kita dikasih akal, ya. Daripada menyalahkan, coba belajar memahami. Rasionya hidup. 3, fokus pada hal-hal yang bisa dikendalikan. Pikiran, perasaan, reaksi kita terhadap peristiwa, semua dalam kendali kita. Fokus ke situ. Orang lain, sekalipun itu dekat dengan kita, tidak bisa kita kendalikan. 4, harapkan yang terbaik, tapi antisipasi hal yang terburuk. Jadi jangan hanya siap menyiapkan yang terbaik saja, beri ruang
seandainya yang terbaik yang kita inginkan itu tidak terjadi, sudah ada ruangnya di sini, kita tidak akan pernah kehilangan kendali. Mengingat kematian yang kelima. Ingat, hidup kita pasti berakhir. Bukan soal apa yang akan kita bawa, tetapi pertanyaannya apa yang akan kamu tinggalkan dalam hidup. Kamu meninggalkan apa? Apa tidak ingin gitu meninggalkan karya? Ya. Bikin sesuatu yang monumental dalam hidup buat orang banyak. Masjid ini setelah saya bangun, langsung saya serahkan ke masyarakat. Silahkan digunakan buat masyarakat. Waktu mau bangun masjid ini, saya berpikir masjid ini 1000 tahun saya sudah tidak ada, tetap harus ada. Nggak usah nanggung bikinnya. Kasih besi yang bagus. Buat publik jangan nanggung. Jangan perhitungan. Berkahnya luar biasa Bapak Ibu. Bikin yang monumental buat orang banyak. Karena sebaik-baiknya manusia yang berguna bagi manusia lain. Kenapa penerimaan ini penting? Ini menurut David Hawkins. Kalau kita sudah bisa menerima, itu nilainya sudah lumayan. 350. Kenapa? Energi ini bersifat tenang, santai, harmonis, fleksibel, bebas dari perlawanan batin. Menerima itu kita jadi fleksibel. Jadi enak, santai. Nilai kita naik kan dari 200 tuh jadi 350. Hidup ini baik. Aku dan kamu baik. Aku merasa terkoneksi. Jangan kita korbankan persaudaraan dan hubungan cuman karena masalah-masalah yang tidak penting. Apalagi urusan hanya menyangkut finansial. Menerima hidup sepenuhnya dan tidak lari dari masalah. Karena semakin lari dari masalah, masalahmu yang serupa akan datang berulang-ulang. Tidak menyalahkan orang lain. Tidak menyalahkan hidup. Bisa begini aja, 350. Kenapa tadi segala sesuatu harus rasional? Kita tanya David Hawkins. Kalau kita sudah punya penalaran dan tidak menyalahkan orang lain tapi memahami berapa nilainya. Belajar memahami dan tidak menyalahkan. Nilainya 400 Bapak Ibu. Dan ini yang membedakan manusia dengan binatang. Ada kemampuan untuk melihat hal-hal secara abstrak. Jadi melihat di baliknya kenapa ini terjadi. Melakukan konseptualisasi. Konseptualisasi membangun pengetahuan dalam diri. Bersikap objektif. Membuat keputusan yang cepat dan tepat. Terampil memecahkan masalah. Lihat ya, buah penalaran banyak. Sains, filsafat, kedokteran, ilmu logika. Itu semua buah penalaran. Lanjut, itu baru 5 tadi. 6, menerima keadaan yang tidak bisa dirubah. Ibu, bapak, dengarkan saya. Tahu yang tidak bisa diubah? Tahu yang tidak bisa diubah? Apa? Apa? Masa lalu. Ya, sudah. Apapun yang sudah terjadi sedetik yang lalu, sudah itu masa lalu. Terima saja. Itu tidak bisa diubah. Tetapi cara kita memandang masa lalu masih bisa diubah. Cara memandangnya. Karena itu cara reaksi itu ada kendali kita. Mengubah apa yang bisa dirubah. Nomor 7-nya mengubah apa yang bisa dirubah. Tahu ibu, bapak yang bisa dirubah apa? Apa? Yang bisa dirubah apa? Pikiran kita bisa dirubah? Perasaan kita bisa dirubah? Reaksi kita terhadap sesuatu bisa dirubah? Ubah itu. Kapan mengubahnya? Sekarang. Jangan dikit-dikit besok. Habis ini langsung berubah. Rubah semuanya. Rasakan kedamaian yang datang. Begitu pengendalian diri ini sudah terjadi, ketenangan dan kedamaian hidup datang tanpa diundang. Kok saya sekarang lebih tenang ya, tidur nyenyak.
vertigo hilang, mual-mual di perut mulai sirna. Saya merasa jauh lebih sehat dan lebih baik. Coba, surga itu Ibu, Bapak. Ya, kendalikan emosi negatif. Reaksi kita terhadap situasi yang negatif, kendalikan. Syukuri segala sesuatu yang dimiliki saat ini. Bapak Ibu, saya yakin tidak ada yang tidak kita miliki saat ini. Apapun itu, syukuri. Ya, ya. Punya kaki walaupun sakit, syukuri. Boga sakit oge. Ini kakinya rematik, syukuri ya, syukuri. Sakit oge boga kene, ya. Paham ya? Ya. Telusuri itu rematik dari mana? Dari pikiran. Jangan gegabah membuat keputusan. Nih saya kasih tahu, Bapak Ibu kalau lagi marah, lagi kesal, jangan buat keputusan. Apalagi lagi berantem dengan pasangan, bikin keputusan, udah itu pasti keputusannya salah. Nanti kalau bikin keputusan, kalau udah tenang, ya. Nanti kalau sudah tenang, ya. Lagi marah jangan bikin keputusan apa-apa. Kalau udah tenang baru. Ya, enak ya ternyata tenang itu. Betul nggak? Udahlah kita teruskan aja. Kan itu keputusannya. Betul nggak? Iya. Udah tidur lagi bareng-bareng. Bodoh banget. Sebelas, hindari krisis identitas diri. Lihat saya semuanya. Semua kita ini terlalu sering menjadi orang lain. Lalu kita terasing di rumah kita sendiri. Jadi kita mengalami krisis identitas. Tidak tahu jati diri. Nah itulah pentingnya Bapak Ibu meniti ke dalam diri. Tahu siapa sih saya ini sebenarnya. Itu kuncinya. 12. Kendalikan respon atau reaksi emosional terhadap kenyataan yang terjadi. Kontrol yang kuat. Ingat ya tadi, masih ingat ya cerita restoran? Yang bikin restoran berantakan tadi itu kecoa atau reaksi terhadap kecoa? Sekali lagi. Pintar ya, pintar. Kendalikan respon, reaksi terhadap situasi. Ya, kalau di jalan, dek, nabrak. Udah, gak usah marah dulu, tarik nafas dulu. Dalam-dalam. Ya, sadari. Ya, berantem di jalan hanya bikin macet jalan. Dan tidak akan mengubah mobil yang penyok jadi bagus. Setuju? Udah. Gus, baralik ke imah. Omean ke bengkel. Paham ya? Gitu aja susah. Renungkan tindakan harian dengan jujur. Lihat saya semuanya. Semua tindakan yang kita lakukan setiap hari menimbulkan akibat. Ketika akibat itu datang, direnungkan. Jawab dong, direnungkan. Tah eta. Terus membuat sebab. Akibat dari setiap sebab gak direnungkan. Kalau direnungkan, oh kalau saya gini hasilnya begini. Ya udah saya ubah. Harusnya harian kita itu ngasih sinyal-sinyal untuk perubahan. Cuman kita abaikan. Terlalu sibuk membuat sebab. Dan kita tidak pernah merenungkan sedikit pun akibat dari sebab itu. Coba setiap ada saya ngomong begini, kok suami saya tersinggung ya? Pernah gitu? Pernah atau sering? Tapi besok bikin lagi gak kayak gitu? Pengen nyubit satu sama kalian ya. Itu sudah diajarkan oleh Allah. Kalau kamu mau begini akibatnya begitu. Tapi besok bikin lagi saya gak ngerti. Karena kita tidak membuat renungan harian. Ini dianggap enteng nih. Gak usah ditulis, gak usah ditulis. Lila. Setiap tindakan kita setiap hari itu selalu menimbulkan akibat, Bapak Ibu. Dan selalu ada akibatnya. Nah,
Akibatnya itu direnungi. Ini kenapa ini terjadi? Oh, ngomong begini tuh ternyata menimbulkan ketersinggungan. Ya sudah, besok gak ngomong gitu lagi. Kan besoknya pasti berubah. Ya mah hayo yang ngomong gitu. Ini ada yang aneh lagi, ya. Kalian itu dagang dengan model begitu, rugi. Isukan dengan modal, eta modelna sarua gitu. Padahal kemarin sudah diajarkan, modelnya begitu kamu rugi. Cicing heula atuh. Renungi kenapa? Banyak yang konsultasi sama saya. Ceritanya sama. Ayah, saya ini sudah dagang. Ini rugi. Terus modal lagi, rugi lagi. Terus modal lagi, rugi. Numpuk hutang. Tidak ada yang dirubah. Akhirnya saya tanya, kamu tuh usaha cari apa? Nanya dulu saya. Ya cari uang ayah. Buat apa uang? Kalau saya nggak punya uang, nanti saya tidak kebayar cicilan. Dah catat. Kalau saya nggak punya uang, anak saya nggak sekolah. Catat. Kalau saya nggak punya uang, saya tidak bisa beli rumah. Catat. Kalau saya nggak punya uang, saya nggak bisa makan. Catat. Udah ngomongnya. Kamu itu ternyata usahanya digerakkan oleh rasa takut. Takut kekurangan. Makanya kamu menarik semua ketakutan-ketakutan baru. Itu menurut hukum tarik-menarik. Like attracts like. Yang serupa menarik yang serupa. Ngerti sekarang masalahnya? Oh, masalahnya saya. Kamu. Memangnya saya? Kamu. Bukan kita. Lalu solusinya gimana? Kan udah dikasih sama Allah lewat Rasulnya. Innamal a'malu biniat. Amal tergantung pada niat. Coba atuh usaha teh. Diniatkan. Saya jualan nasi. Ingin melayani orang-orang yang butuh makanan enak. Karena saya oleh Allah dikasih keahlian meramu resep yang enak. Ingin menjadi kepanjangan tangan Allah, menyampaikan cinta kasih Allah untuk menjamin orang-orang yang perlu makanan enak terlayani. Apakah dengan niat seperti itu kita tidak dapat uang? Bisa jadi malah uangnya jauh melampaui kalau niatnya sekedar mencari uang. Nih Bapak Ibu lihat saya semuanya. Begitu Bapak Ibu mencari uang, Rasulullah mengatakan, siapa yang mengejar dunia, dia tidak akan dapat dunia dan Allah. Tetapi siapa yang mengejar Allah, dia dapat dua-duanya. Coba sekarang kejar Allah. Gimana caranya? Niatkan bahwa saya melakukan bisnis apapun karena saya sedang dipakai kepanjangan tangan Allah untuk melayani orang-orang yang butuh cinta kasih Allah. Duit pasti dapat. Bedanya apa? Yang satu mengejar uang, yang satu dikejar uang. Mau yang mana? Ta eta ngudag-ngudag duit teh tungtung nama rugi wae. Coba petani mau tanam padi. Ajak ngobrol dulu atuh tah pare teh nu rek dipelakeun teh. Padi satu butir pun saya tidak bisa membuat. Kamu luar biasa. Anugerah dari semesta buat aku. Sekarang akan aku tanam. Bahagiakan ya banyak orang. Tumbuh yang bagus. Ajak bicara. Tanam. Saya menanam kamu bukan semata-mata saya ingin uang. Karena saya ditakdirkan oleh semesta lahir ke dunia ini untuk menjadi petani. Saya percaya profesi saya sebagai petani ini adalah jalan hidup saya dari Allah. Jalan hidup saya supaya saya bisa pulang kepada Allah. Hidup saya menjadi berarti menjadi petani ini. Saya melayani orang-orang yang butuh layanan beras murah dan enak. Lebih besar niatnya ketimbang sekedar ingin uang. Saksikan saya. Berasnya akan tumbuh besar. Hasilnya juga uang datang? Datang. Tidak mengejar uang, tapi uang mengejar kita. Itu namanya dirindukan uang. Nah, coba perhatikan. Nih yang bisnis gagal terus, coba perhatikan. Apalagi banyak bohong, membohongi orang,
supaya kita untung. Itu sudah menempatkan uang di atas Tuhan. Nilai-nilai kebenaran yang ada dalam diri dihianati, pasti kalian akan mendapatkan akibatnya. Akibatnya seret terus. Rezeki susah datang, uang tidak rindu untuk datang. Sekali-kali datang perginya cepat. Giliran butuh sesuatu akhirnya pinjam. Ada yang salah hidup kita. Harusnya tidak begitu. Saya kasih tahu ya. Begitu kita sudah bisa mengendalikan diri kita, apa yang luar biasa dari sini? Bukan sekedar hidup kita menjadi tenang dan damai, lebih dari itu. Semua yang di luar diri kita yang tidak bisa dikendalikan menjadi terkendali. Ya, siap merenungkan tindakan harian? Oke. Praktek ya, pulang dari sini praktek. Yang selanjutnya, kembangkan sikap empati dan peduli kepada orang lain. Belajar merasakan pengalaman orang lain. Seperti kata Leo Tolstoy, sastrawan Rusia, jangan bicara agama kepadaku, tapi tunjukkan agama dalam perilakumu. Jika kamu merasakan sakit, itu tandanya kamu hidup. Tapi kamu bisa merasakan sakitnya penderitaan orang lain, itu tandanya kamu manusia. Leo Tolstoy. Kata-katanya selalu diingat oleh saya. Kenapa? Kalau kita baru merasakan sakit, itu tandanya kita hidup. Tapi kita merasakan penderitaan orang lain dan kita berbuat meringankan penderitaan orang lain, itulah manusia. Dan untuk berbuat, berarti kita harus mampu dong. Dan untuk mampukan diri kita, layakkan diri kita, pantaskan diri kita. Sebetulnya, apa yang kita dapat hari ini, kita yang memantaskannya. Sering saya mendengarkan ucapan-ucapan, saya ini orang kecil, saya ini orang susah, saya ini sengsara, itu doa. Bahkan di antara kita mungkin ada yang pernah mengucapkan kalimat-kalimat itu secara tidak sengaja. Atau ingin mendapatkan belas kasihan dari orang lain. Ingat, pikiranmu, perasaanmu dan kata-katamu adalah doa yang sebenar. Dan yang terakhir, fokus pada hal-hal yang bermakna. Sekiranya yang dibicarakan itu hanya sesuatu yang menguras energi kita, udah tinggalkan. Lebih bagus diam. Ya, saya bicara itu kalau di sini aja. Kalau di rumah bagian istri saya. Itu istri saya. Di rumah saya nggak pernah ceramah lagi. Bagian Bunda Tati aja di rumah. Karena saya udah selesai di sini udah. Udah lebih dari 6.000 kata. Jadi saya udah sehat. Di rumah tinggal Bunda Tati ya karena masih butuh 26.000 kata sehari. Jadi bagian istri saya. Itu kan enak kalau bagi tugas ya. Saya bagian bicara di luar, Bunda Tati ya bagian di rumah. Di rumah saya mendengar aja. Karena ternyata perempuan tuh kalau didengar itu sudah solusi. Saya jarang, silakan tanya tuh saksinya. Ada Bunda Tati ya di rumah. Jadi di rumah bagian anak saya, istri saya yang bicara. Saya diam aja di rumah. Karena sudah selesai saya di sini. Udah sehat saya bicara gini aja. Ya. Jadi kalian nih yang sebelah sini ya. Coba cari tempat di luar untuk bicara ya. Supaya kalian pulang ke rumah udah tinggal istri, ya. Istri kita perlu bicara 26.000 kata sehari, ya. Kalau enggak nanti bahaya itu, bisa stres. Ya, udah di rumah kalian nggak usah bicara lagi, ya. Paham ya? Udah teriak-teriak di kolam di mana gitu ya. Bapak Ibu senang sekali, ya. Judul kita udah tersampaikan. Pengendalian diri adalah kunci, ya. Ketenangan hidup dan kebahagiaan hidup. Silakan dipraktekkan, saya jamin. Dengan praktek yang semacam ini dalam kehidupan, kita bisa merasakan perubahan kehidupan kita menjadi jauh lebih baik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.